Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alebi, MPM 225992010. Sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS saya, yaitu UAS Anisfida. Di sini ada beberapa tertera dari soal UAS Anisfida ya, dari kelas A atau B. Yang A judul 1 sampai 4 akan dirancangkan untuk menggunakan Google Colab ya. Saya akan membuatkan visual dari Google Colab ya. Kita buka Google Colab. Nah, di sini bisa ubah nama ya, rename kita dari nama kita. Untuk soal pertama kita adalah jumlah total tahunan sampah tahun di setiap provinsi menggunakan fungsi SUM. Untuk masuk ke codingan, kita sini menginput menginput file yang ada di soal sebelumnya ya. Nah, kita pilih ini. Nah, sampel datanya kita masukin. Oke. Setelah sampel datanya sudah masuk, kita diminta untuk mengerjakan sisa examnya. Saya sudah mengkodingan sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari kode ini. Yang pertama adalah mengimport pandas atau library yang ada dalam sampel data ini, lalu membaca datanya dengan nama-nama datanya sendiri, yang data sampah XML. Lalu kita menghitung jumlah totalannya, timbulan sampah tahunan di provinsi dengan fungsi SUM. Ini untuk menjumlahkan timbulan sampah tahunan masing-masing provinsi. Selanjutnya terakhir akan menampilkan hasilnya ke layar dengan perintah seperti print jumlah titik atau jumlah provinsi dalam ton. Lalu kita running. Dari sini ada tampil untuk diminta adalah fungsinya adalah jumlah tontonannya. Di sini terbaca dengan ada tabel provinsi dengan masing-masing jumlah sampah per ton dalam kurung tahunan. Seperti Aceh berapa, Bali berapa, dan lain-lainnya. Saya akan lanjut ke soal nomor 2. Kita tambah kode. Untuk soal yang kedua adalah menghitung nilai rata-rata total timbulan sampah tahunan setiap provinsi dengan menggunakan fungsi main atau rata-rata tataran situ sendiri. Kita akan masuk ke codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan tersebut. Yang pertama-tama kita akan melakukan datanya sesuai yang diminta, yaitu MEAN. Kita menghitung rata-rata sampah provinsi dengan pension yang diambil dengan tabel provinsi, lalu mengambil tabelnya lagi, timbulan sampah per tonnya berapa, lalu kita memprint memanggilnya dengan perintah print yang kita panggil adalah rata-rata timbulan sampah dengan prinsip dalam ton. Lalu kita running. Nah, di sini hasilnya ada menampilkan rata-rata sampah yang masing-masing provinsi dalam satuan ton. Sangat berguna sekali untuk provinsi mana yang merupakan produksi sampah yang paling rendah. Di sini ada tampil hasilnya seperti yang tadi. Di sini ada tabel provinsi dan masing-masing angka sampah itu dalam pertahunannya berapa. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 3, menambahkan kodenya di sini ya. Untuk Samarinda sendiri yaitu provinsi dengan timbulan sampah pada tahun yang paling banyak. Maksimal tahun banyak itu ialah ada di mana? Di sini saya sudah mempunyai codingannya sebelumnya. Bahwa saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, kita akan mengelompokkan datanya berdasarkan provinsi yang ada total sampah yang berapa dan sebelumnya, dan selanjutnya kita menggunakan function InDmax dengan maksimalnya untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki nilai tertinggi dan maksimalnya dengan mengambil totalnya itu ada berapa. Dan terakhir kita memanggilnya dengan perintah print provinsi dengan timbulan sampah yang paling banyak dengan provinsi maksimalnya dengan nilai maksimalnya berapa, dan kita running. Nah, di sini kita baca berapa provinsi ya yang banyak yang hasil sampah tahunan yang paling banyak ya. Jawa Timur yang paling banyak ya.
Banyak sekali Jawa Timur. Baiklah, saya akan lanjut ke soal nomor 4. Dengan provinsi dengan bertimbul sampah tahun yang paling sedikit, paling minimal ya. Baiklah, kita akan masuk ke kodenya. Nah, untuk soal terakhir harus hampir sama ya. Kita akan mengelompokkan terlebih dahulu total sampah provinsinya itu berapa, dengan yang diambil itu total provinsinya berapa, timbulannya berapa, per tonnya berapa, dengan persention. Nanti kita memilih provinsi, nilai minimal total sampah per tahun dengan persen indimax dan minimal. Lalu kita akan menampilkan hasilnya dengan print provinsi dengan timbulan sampah tahun paling sedikit. Lalu kita menghitung dengan provinsi yang minimal dengan yang maksimal dia berapa. Langsung kita running. Nah, di sini akan tampil ya provinsinya berapa ya. Yang sedikitnya berapa, yaitu adalah Kalimantan Utara. Dengan rata-rata 55.3.483 ton. Baiklah, saya akan lanjut ke soal nomor 5, yaitu menggunakan Looker Studio untuk membuat data visualisasi dari dataset tampilan pada gambar berikut. Seperti ini ya gambarannya. Yang pertama kita harus lakukan ialah kita masuk ke Looker Studio, lalu kita pilih kolom kosong, kita klik. Sebentar ya. Nah, di sini kita milih Google Spreadsheet, kita tulis data sampah. Kita tambah ya. Oke. Nah, di sini tampil seperti ini. Kita akan membuat satu persatu tampilan seperti ini. Yang pertama-tama kita akan buatnya judul terlebih dahulu, yaitu kita klik teks, taruh sini teksnya dengan judul data timbulan sampah di Indonesia tahun 2025. Di sini kita akan atur lebih besar ya. Kita panjangin dulu. Warnanya juga kita ubah. Ganti ukurannya. Selanjutnya kita akan membuat kabupaten kota dan provinsinya. Kita pilih ya, begitu. Kita di sini dulu ya. Untuk provinsinya kita kecilin, kita tambahkan lagi. Kita kecilin. Jika sudah, kita akan membuat lebih bagian ini. Kita pilih tambahkan diagram. Lalu kita pilih yang peta hierarki. Kita perbesar sedikit. Nah, di sini kita atur untuk dimensinya. Kita pilih yang provinsi. Untuk metriknya kita pilih timbulan sampah pada tahunan. Jika sudah, kita pilih gayanya. Nah, gayanya. Warnanya aja dulu ya. Warnanya seperti ini. Warna hijau. Dan oke.
kayaknya kurang mana ya, warna kuning menarik nih. Nah, sini warna putih. Total garisnya kita ganti menjadi 10 agar tidak terlalu banyak. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian ini. Kita pilih tambahan diagram, kita pilih table, terus ini. Lalu untuk dimensinya kita ganti menjadi provinsi. Kita tambahkan satu lagi yaitu kabupaten atau kota. Untuk metriknya kita sendiri, kita pilih tahunan sampah harian dan tambahkan lagi satu lagi tahunan. Kita perbesar lagi sedikit saja perbesarannya. Lalu kita untuk gayanya, kita di sini kita bisa bikin merubah fontnya sesuai yang kita inginkan. Dengan ukurannya itu kita ubah juga agar lebih besar. Nah, jika seperti ini, kita akan membuat yang seperti diagram seperti ini ya, batang tumbuhan sampah ya. Sama ya caranya, kita geser ke bawah, tambahkan diagram, kita pilih diagram batang, lalu kita taruh di bawahnya, kita perbesar. Lalu untuk diagram batasnya sendiri, dimensinya kita pilih kabupaten atau kota, dan untuk metriknya sendiri itu kita pilih yang timbulan sampah per hari, dan sudah kita anukan. Kita pilih yang gaya. Di sini kita ubah fontnya, ukuran fontnya kita ubah, lalu fontnya kita ukur. Untuk warnanya kita di sini warnanya merubah warnanya, warna asing ya, warna suka hati, warna hijau bisa. Dan jika sudah seperti ini, kita akan membuat diagram lunaknya. Caranya sama kayak tadi, tambahan diagram, yang pilih diagram roda, kita taruh sini, berbesar. Untuk penyimpanannya kita berubah dimensinya ke provinsi, dan untuk metriknya sendiri kita pilih yang timbulan sampah tahunan. Akan tampil seperti itu. Nah, di sini kita bisa atur ya, ada beberapa bagian yang ingin kita tampilkan. Di sini saya memilih 10 bagian dan warnanya menurut nilai dimensi atau bisa satu warna saja. Di sini kita milih dimensi, fontnya kita ganti juga. Sudah selesai ya. Untuk mungkin hampir sama dengan soal-soal yang disuruh oleh Bapak Abu tugas UASnya. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.